Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Priyanto resmi ditangkap dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas kelas 2A Balikpapan. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, dan pihak lapas Balikpapan dalam razia narkoba pada 27 Februari lalu. Menurut Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto, selain kasus peredaran narkoba di dalam lapas Balikpapan, penangkapan Catur juga terkait tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti berupa mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diduga berkaitan dengan TPPU dititipkan di Mapolda Kalimantan Timur. Kasus ini juga melibatkan 9 narapidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diterbangkan ke Jakarta untuk proses hukum selanjutnya. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Selain itu, sejumlah petugas dan pejabat lapas Balikpapan juga tengah diperiksa sebagai saksi. Penyidik terus mendalami bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas dan siapa saja yang berperan dalam distribusinya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap modus licik pabrik produksi minyak goreng minyak kita tidak sesuai takaran. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan kemasan 1 liter minyak kita hanya terisi 750 sampai 800 ml. Hal ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dari sebuah rumah produksi di Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti drum penyimpanan bahan baku, minyak kita dengan berbagai kemasan dan mesin produksi. Polisi juga menetapkan AWI, pemilik sekaligus pengelola rumah produksi minyak kita sebagai tersangka. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP. Bahan baku minyak goreng curah didapatkan tersangka dari sebuah perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Irfan Herdiansah, Jaka Samsa, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Di Desa Ciujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Pelaku juga mengurangi ukuran minyak kita palsu dari 1 liter menjadi sekitar 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, tersangka sudah mengeruk keuntungan hingga 600 juta rupiah. Selain di Bogor, Bareskrim Polri juga mengungkap produksi minyak goreng minyak kita nakal dengan modus mengurangi isi kemasan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Maraknya keberadaan minyak kita palsu atau minyak kita yang tidak sesuai ukuran ini tentu saja membuat resah para ibu rumah tangga. Ya emang sih merugikan kita ya, karena kan emang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kalau ini saya mulai beralih ke apa tuh yang merek lain. Sebenarnya sih kalau emang harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama jangan susah gitu nyarinya. Menanggapi keresahan warga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa kini pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pabrik yang diduga mengurangi ukuran minyak kita tersebut. Lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran, ya waktu itu kan ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan, ternyata ada beberapa komoditas kebutuhan pokok yang naik, yakni harga cabai rawit merah dan juga harga bawang merah. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa salah satu komoditas cabai yang dijual di kios yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ini adalah harga cabai rawit merah yang sekarang harganya mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya, naik dari harga normalnya sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Nah, berbeda dengan cabai rawit merah, untuk cabai keriting merah sekarang harganya justru masih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Nah, untuk harga lainnya misalnya adalah harga bawang merah, pemirsa, ini juga ada di sebelah sana harga bawang merah yang sekarang juga naik di sekitar angka Rp60.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih ini juga masih normal, yakni di angka sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Nah, pemirsa, selain harga bawang merah lalu juga harga cabai rawit merah yang naik, sebenarnya untuk komoditas pangan lain ini harganya masih normal. Namun dari pedagang dan juga pembeli ini mengharapkan agar pemerintah nantinya bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menjelang Lebaran nanti harga-harga komoditas pangan di pasaran bisa kembali normal. Selain Jakarta, wilayah lain juga merasakan pedasnya harga cabai. Di Yogyakarta, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Di Bandung, harga cabai rawit Rp90.000 per kilogram. Surabaya, harga cabai rawit Rp78.000 per kilogram. Sementara di Kalimantan Selatan, harga cabai rawit dijual seharga Rp145.000 per kilogram. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf, lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Baik, terima kasih. Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina untuk memberikan kompensasi kepada rakyat Indonesia atas kasus Pertamax oplosan. Upaya tersebut dilakukan demi mengembalikan integritas Pertamina di mata rakyat Indonesia. Salah satu anggota DPR RI Komisi 6, Mufti Anam, meminta Pertamina untuk mengganti kerugian rakyat dalam kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, penggantian kerugian rakyat dilakukan demi mengembalikan citra buruk masyarakat Indonesia terhadap Pertamina. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat.